Hai guys, saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Kita akan membicarakan soal penafsiran tentang politik identitas. Banyak sekali berseliweran arti, definisi dari politik identitas, sehingga wacana publik simpang siur, multitafsir, dan ada perbedaan pendapat. Hal itu adalah wajar karena kita negara demokrasi yang menganut sistem berbeda pendapat, pemikiran, gagasan. Tetapi yang lebih penting menurut saya dalam hal untuk menafsirkan politik identitas, kita juga harus paham, mengerti bahwa dikaitkan dengan persoalan ideologi Pancasila, dikaitkan dengan kepentingan bangsa dan negara, dan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, itu bagian yang tidak terpisahkan dengan persoalan wilayah politik. Menurut saya, politik identitas adalah politik yang menggunakan basis nilai suku, agama, ras, etnis, antar golongan untuk kepentingan politik kontemporer. Jadi, politik identitas yang berbasis SARA dimasukkan ke dalam wilayah turbulensi politik sehingga muncul wacana-wacana politik yang seakan-akan menggunakan legitimasi suku, agama, etnis, SARA untuk kepentingan elektoral figur tertentu. Ini berbahaya buat integrasi nasional dan kohesivitas sosial bangsa. Sebab apa? Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural society, di mana di dalamnya ada perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan ini menjadi satu karena Bhinneka Tunggal Ika. Dasarnya begini, setiap manusia dilahirkan atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap manusia tidak bisa melakukan negosiasi dengan Tuhan. Dia dilahirkan dari suku apa, agama apa, ras apa, etnis apa. Itu sudah taken for granted sebagai sebuah takdir dan kepastian dari Tuhan atau sunatullah yang berlaku kepada manusia apapun agamanya. Hak untuk memilih dijamin oleh konstitusi. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih. Memilih karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena saya memilih Anda karena satu agama, karena satu suku, karena satu etnis, satu keluarga, satu kepentingan, itu dijamin undang-undang. Punya hak politik yang sama. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Tetapi ketika menggunakan suku, agama, ras, etnis, antar golongan untuk kepentingan politik tertentu dengan menggunakan ujaran-ujaran kebencian, kemudian melecehkan orang atau kelompok di bawah masuk ke ranah politik, itu yang tidak boleh. Misalnya, jangan pilih si A, nanti kamu bisa masuk neraka. Jangan pilih si A, nanti kamu akan dikutuk oleh leluhur. Jangan pilih si A, karena kamu nanti tidak bisa masuk surga. Itu yang tidak boleh. Jadi, persoalan agama, suku, etnis, ras, itu adalah sudah taken for granted pada diri manusia sebagai nilai-nilai asali atau nilai-nilai yang bersifat primordial. Tetapi kalau itu dimasukkan pada wilayah politik, akan mengganggu dan sangat membahayakan terhadap integrasi nasional dan kohesivitas sosial. Sebaiknya kita melakukan pemikiran
out of the box. Proses pemilihan figur tidak lagi berdasarkan kepada unsur sara, tetapi pada ide, gagasan, dan apa yang akan dia rencanakan untuk kemajuan bangsa. Jadi, perbedaan ide, perbedaan gagasan, pendapat, masuk pada wilayah politik, sehingga ada pertarungan ide, pertarungan gagasan untuk kemakmuran rakyat, itu akan memberikan added value yang luar biasa buat bangsa. Kita sudah masuk pada revolusi industri 4.0, seharusnya pertimbangan politik identitas yang berbasis sara itu adalah bagian dari pemikiran yang primitif, harus ditinggalkan. Orang sudah menikah di bulan, kita masih terlibat pada persoalan-persoalan yang sangat kecil seperti ini, yang sangat krusial untuk meningkatkan elektoral. Dan ini sangat berbahaya buat kemajuan bangsa Indonesia, buat pengembangan identitas Indonesia sebagai masyarakat kultural yang terikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, sama-sama senasib penderitaan sebagai nation state yang mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, stop politik identitas. Kita akan adu gagasan, adu ide, adu pemikiran di wilayah politik yang memberikan trickle down effect buat kecerdasan masyarakat, buat kecerdasan bangsa, dan buat kemakmuran masyarakat Indonesia.